Halo sahabat Oriskin, ketemu lagi dengan saya Faisal Sregar di program Oriskin Inspire. Tontonan inspiratif pertama di Indonesia yang membuat kulit kita glowing cuman ada di Oriskin Inspire. Kali ini saya bersama dengan narasumber yang merupakan salah satu nih sosok idola saya. Narasumber ini merupakan mantan drummer dari band yang sangat fenomenal. Langsung saja saya sapa Mas El Ritonga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang El ya, bukan Mas ya. Ya. Karena kita sama-sama dari Medan. Sama-sama Siregar dengan Ritonga. Iya, sama-sama Siregar dan Ritonga ya. Ya. Oke, Bang El, ini sebelumnya saya tidak lupa mengingatkan teman-teman semua karena di Oriskin Inspire ada giveaway nih, Bang El. Ya. Jadi buat sahabat Oriskin jangan lupa subscribe, like dan komen karena setiap minggunya kita ada giveaway 10 poster perawatan gratis dari Oriskin. Jadi cukup subscribe, like dan komen. Siapa tahu Anda yang beruntung, Anda bisa perawatan gratis di Oriskin. Mantap. Karena Oriskin Inspire adalah tontonan inspiratif pertama di Indonesia yang membuat kulit kita glowing. Jadi di konten ini kami akan membahas kisah-kisah inspiratif dari narasumber yang bisa menginspirasi kita semua. Oke, langsung saja. Yap. Bang El, apa kabar nih sekarang? Alhamdulillah baik. Sudah lama ya. Saya ingat banget tahun 2008 atau 2007-2008 tuh sering ada di infotainment gitu. Ya. Jadi waktu itu saya baru merantau ke Jakarta, Iya. lihat Bang El ada ya biasa lah ya, Biasa. namanya proses hidup ya. Ya. Oke, Bang El sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang ini banyak kesibukan di bisnis juga dan banyak juga kegiatan-kegiatan seperti buat apa acara-acara panggung gitu untuk pembinaan terhadap generasi-generasi muda supaya jauh dari narkoba. Oke, Itu jadi kegiatan. tentunya di dunia musik ya, nggak Ya, jauh dari nggak jauh dunia dari musik ya. musik, ya. Jadi Bang El ini terkenal sebagai drummer dari Ada Band, Yap, ya. betul. Salah satu lagu yang fenomenal tuh, Manusia Bodoh. Ya. Waduh. Selama ini kan main drummer nih, boleh dong nyanyi sedikit aja dari lagu yang dipopulerkan oleh Ada Band. Aduh, kalau nyanyi aku lebih jarang aku. Jarang ya. Oh, mungkin nanti Lebih tantangannya lebih fokus ke drum ya. ya. Oke. Karena harus konsisten. Musik itu konsisten. Betul. Ya. Ini yang disuka dari Bang El. Konsisten. Ya. betul. Oke. Bang El selain sebagai drummer dan merupakan pendiri juga ya, Ya. bersama dengan teman-teman pendiri Ada Band ya. Ya betul. Oke, bisa cerita dong ke kita mungkin mungkin anak-anak milenial zaman sekarang Ya. taunya lagunya aja nih. Ya. Nah, sejarah dari Ada Band sendiri seperti apa sih? Itu sejarahnya kita itu dulu sebenarnya dari ketemunya Ada Band itu belum ada band. Dulu masih B290s. Ini tahun berapa nih, Bang El? Tahun 94. 94. Oke. 94 95 ada dulu ajang pencari bakat. Iya. Prambors Radio Prambors dulu Oke. bikin acara pencari bakat itu Tenda Mangkal. Tenda Mangkal namanya. Ya, Tenda Mangkal di Pondok Indah Mall saat itu. Oke. Jadi saya melihat Baim saat itu, dia talent, salah satu untuk talent di situ, baru ya anak-anak SMA gitu. Iya. Terus lihat, oh ini asik nih anak nih, mau belajar nih gitu loh. Iya. Ya dirangkul Baim, kita kumpulin. Jadi bandnya ada sebelum ketemu Baim ini, aku udah punya band sama Reza Artamevia waktu itu saat itu. Oke. Di bawah naungan Mas Tama Husin. Oke. Ada Steven Tamaji Warna juga. Ada waktu itu si Dika dari band SMA juga. Dari band SMA pengganti, ada basis dulu, ada basisku berangkat ke Amerika. Dan dia referensin si Dika untuk penggantinya dia. Jadi Sampai itu, akhirnya dia bikinlah mendirikan- band, dia bikin band. Ketemulah Baim. Oke. Aku rangkul lagi Baim. Iya. Ngumpullah di Prambors. Iya. Di bawah naungan Prambors waktu itu, band B290s itu Prambors yang bikin namanya saat itu. Oke. Jadi kita main di Prambors Cafe dulu, terus ada di Jimbaran, di Pasir Putih, banyak kita dulu main. Kita menguasai Jakarta dulu B290s. Oke. Nah, kenapa namanya Ada Band, Bang? Kan banyak nih nama band-band yang lain gitu kan. Iya. Kenapa pilihnya Ada Band gitu? Jadi ada ceritanya. Jadi setelah kita lama main di Planet Hollywood saat itu. Iya. Ada sekitar, kalau nggak salah sekitar 2 tahunan lebih di Planet Hollywood.
Nih, aku ngobrol nih sama teman-teman anak-anak B290s. Kita sampai kapan kita main di kafe? Oke. Itu pertanyaannya. Selalu Itu tegaskan. Itu namanya tadi belum ada band ya? Belum. Yang tadi ya. B290s nama band kita. Oke. Jadi sampai kapan kita main di kafe? Jadi menurut aku saat itu kita main di kafe itu bukan nyari duit. Oke. Tapi untuk jam terbang. Karena banyak sekarang ini ya, itu band-band juga banyak yang saya lihat yang sangat saya sayangkan itu tadi. Jadi memang semua butuh duit. Iya. Butuh uang. Iya. Tapi bukan semata-mata uang untuk main di kafe gitu, nyari uang untuk di kafe. Iya. Tapi yang utama itu adalah jam terbang. Oke. Ya, itu yang aku tekankan ke anak-anak saat itu. Nah, yang namanya ada band itu dasarnya dari siapa? Ada mungkin dari Bang El ada atau ceritanya siapa? dulu. Oke. Jadi kita udah ngumpulin uang nih, ada duit. Udah, sampai kapan kita main di kafe? Oke. Kita harus recording, rekaman. Gimana caranya uang ini kita sisihkan? Jadi habis main di kafe, kita ke studio dong. Iya. Nyari studio. Waktu itu seingat saya itu ada studio Gins Studio. Oke. Gins. Jadi di Gins ini kita malam datang ke sana habis dari kafe, kita mau lihat jadwal, mau booking studio nih ceritanya nih. Itu almarhum Dian Pramana Putra yang punya studionya, Gins Studio. Jadi aku lihat namanya apa nih, besok kita mau rekaman. Oke. Namanya apa nih? Udah Dika, Baim udah masing-masing udah pegang kertas bikin nama, mau dicantumkan di whiteboard. Tulisan di situ kan ada shift 1, saya ingat waktu itu ingat betul. Shift 1 itu Gigi. Lagi Gigi rekaman, shift 1 Gigi. Berarti ada dong yang nyewa. Shift 2 Protonema. Oke. Saat itu. Shift 3 masih kosong. Iya. Karena shift 3 itu malam sampai subuh sampai pagi. Jadi apa nih nama bandnya nih? Bingung. Sementara bikin nama apa ya? Lagi ini nih Baim bikin nama ada berapa gitu. Dika bikin nama ada berapa. Saling nulis gitu kan. Aku simpel aja saat itu. Daripada ribet nih, udah tulis aja dulu ada gitu loh. Maksudnya shift 3 itu ada yang ngisi. Ada yang ngisi. Oke. Ya aku tulis ada. Sebenarnya tidak pakai band, cuman ada aja gitu loh. Jadi maksudnya untuk mengisi yang available itu ya. Ya, kan biasa kalau ada dokter atau ke kantor kayak appointment ya bikin. Ada, tidak ada gitu kan. Betul. Ya, maksudnya ada yang ngisi di shift 3. Jadi dasar mulanya dari situ. Ya. Saya buatlah ada itu tadi. Kebetulan saat itu di Prambors ada saya lihat dulu efek gitar EDA. Saya senang betul lihat itu EDA gitu tulisannya. Saya bikin nama itu pasti simpel. Baim sendiri pun saya ngasih namanya dulu. Jadi Baim. Oke. Nah ini jadi buat para pencinta band, khususnya penggemar lagu dari Ada Band nih, dasar sejarah dari Ada Band itu seperti itu. Keren. Oke, Bang El, bicara tentang musik. Nah kan biasanya ada istilah menyanyi itu beda dengan penyanyi. Betul. Nah itu bisa jelaskan dong. Kira-kira menurut Bang El sendiri seperti apa sih perbedaan antara penyanyi dengan menyanyi? Kalau menyanyi semua bisa. Ada menyanyi yang sempurna, ada menyanyi yang berantakan, ada yang nyanyi abstrak, ada itu macam-macam. Menyanyi ini luas. Kategorinya luas. Jadi kalau menyanyi siapapun, banyak teman-teman yang udah recording pun dia masih menyanyi. Bukan penyanyi. Jadi penyanyi itu udah berbeda banget ininya. Jadi soulnya pun dia dapat, semua dia dapat. Itulah yang kalau kita perhatikan kayak diva. Kenapa diva? Karena dia udah di ajang internasional udah dia jalanin semua. Udah dijalanin festival tingkat internasional, itulah. Jadi betul-betul perfect. Diva itu seperti penyanyi itu perfect. Banyak di kita sini asal bisa nyanyi udah rekaman, asal bisa nyanyi rekaman. Itu. Jadi dikatakan penyanyi itu indikatornya apa nih Bang? Poin-poinnya apa nih sebenarnya membedakan antara penyanyi dengan bernyanyi? Salah satu di suara. Di suara udah pasti. Mungkin di karakter suaranya. Karakter suaranya. Kedua, temponya dia ngikat. Beda nih gitu ya. Jadi
bukan berarti pas temponya, belum tentu. Dia setiap ketukan itu dia dapat ngikat aksen-aksennya, dia ngikat. Oke. Dia tahu menempatkan harmonisasinya di Dan mana. tempo itu mempengaruhi dari rasa. Iya, betul. Groovingnya di situ. Oke. Jadi kita bisa gini nih. Terus soulnya dia, rasanya dia itu apa? Penjiwaannya beda loh. Iya. Nyanyi dengan penjiwaan dengan asal nyanyi. Nyanyi betul, nyanyinya benar. Iya. Tapi jiwanya tidak ada. Betul. Body language-nya tidak ada. Bahasa matanya nggak ada. Iya. Itu semua kan berpengaruh. Iya. Kalau penyanyi yang benar itu jarang sih penyanyi yang cantik kalau saat nyanyi. Kalau yang benar. Oh, oke. Jadi teknik vokal ini mempengaruhi dari Betul. ekspresi gitu. Iya. Jadi kalau misalnya dia memikirkan wajahnya Harus gitu, cantik gitu harus loh. cantik. Nah, berarti dia teknik vokalnya itu udah Menyalahi, dia nutup mulut udah kurang seharusnya. Oh, gini gitu loh. Kalau yang benar tuh ya mulutnya kebuka, jelas semua artikulasi jelas, pronunciation-nya jelas. Oke. Tuh. Oke. Nah, Jadi tidak gampang. Nggak gampang, ya? Jadi penyanyi itu tidak gampang, menyanyi itu gampang. oke. Kalau kita misalnya untuk membedakan, Aha. oh ini penyanyi ini hanya menyanyi. Itu tadi berarti dari warna vokal, suara, dari temponya, Ya, terus dari rasanya. ya. Kalau industri Iya. rata-rata ya cuek aja kalau industri. Kalau untuk industri ya yang penting orang cantik, senang, udah. Itu kalau industri. Tapi untuk telinga Iya. ya sampai kapan kita di lingkup kita Betul, nasional betul. ini nggak akan bisa go internasional. Iya. Sementara go internasional itu udah perfect banget. Iya. Kenapa? Kayak siapa? Yang Tutuk Ladi. Tua-tua keladi. Waduh. Siapa nih? Ini Siapa tebak-tebakan nih. Ayo. Siapa ya? Kita boleh googling gak sih tua-tua keladi? Kita tanya Baru Om dipancing. Google, tua-tua keladi. Tahu siapa? Siapa? Udah Oh iya ya. sampai harus dapat. Tua-tua keladi, penyanyinya. Oh, iya tahu. Anggun C. Iya, mantan saya dalam mimpi. Mantan. Itu. Oke. Nah, makanya kalau vokalis itu dari drum itu enak. Dari piano drum itu enak. Dia punya basic itu. Punya basic piano itu untuk pitchnya. Temponya itu dari drum. Makanya Semi Simorangkir kayak si apa satu lagi? Semi sama siapa sih? Judika bukan? Bukan. Pemain drum? Iya, pemain drum dulunya. Ayo siapa nih? Aduh. Ayo. Saya Om Google lagi. Aku pancing lagi nih. Wah, ini kayak wawasan tentang musik nih di ini ya. Di tes ya. Ya. Saya harus banyak belajar nih mualaf, tentang musik. baru-baru ini mualaf itu cluenya. Baru-baru ini mualaf. Ya. Siapa ya? Ayo penonton, ada yang bisa. Marcel. Oh, Marcel Ya, Sian. Marcel Sian. Coba perhatikan. Iya. Mereka perfect tuh. Ngikat. Oke. Kadang Iya. orang nanya, itu saya nyanyi itu loh udah idol itu apa yang kayak sekarang ini gitu, Iya. pencari bakat. Saya lebih bagus dari dia. Oke. Kenapa dia menang? Kenapa aku kalah? Gitu, Nah, gitu. yang Selalu membedakan, banyak. yang menentukan. Ya itu tadi perfeksionis dalam tempo, semua detail. Oh, Juri itu pasti detail. Oke. Jadi bukan hanya karena karakter suara aja, semua ngikat. Banyak aspek ya. Karena apa? Kadang-kadang nyanyi ini suka layback. Dia tempo tetap tapi kayak ngambang gitu loh. Iya. Ya nggak tepat. Sementara kayak kalau tempo itu ibaratnya kayak ada pernah nggak ada jalan-jalan setapak kalau ada rumput, ada kayak dibikin balok-balok gitu Iya. untuk injak-injakan itu. Ya sama kayak kita lompat-lompat itu pas. Oh. Papa para papa pada dada pap, bukan papa pada papa pada dada. Wah nggak jelas. Itu mempengaruhi keindahan dari Iya. lagu itu ya. Iya. Sama Oke. kayak musik, tapi cuman diaplikasikan ke suara. Oke. Kayak orang terlut gitar, apa drum gitu ya sama, ketukan itu semua ada. Oke. Setiap ketukan ada ikatannya, ada cuman ada nada gitu loh. Setiap ketukan ada nada. Iya. Itulah. Oke, Bang El, Yap. flashback nih. Waktu di Ada Band. Ada kisah menarik yang bisa di-share buat kita semua, mungkin ada pengalaman atau cerita lucu atau yang nggak terlupakan tuh sama teman-teman di Ada Band. Ada sih cerita lucu itu saat kita tour bersama Gigi, terus ada Stinky juga.
salah waktu itu. Terus ada band, kita satu bus ke Sumatera, sampai ke Palembang, sampai ke Jambi gitu. Saat itu lucu lah, yang kalau di bus sudah ketahuan deh gimana siapa yang tidur, siapa yang mulutnya nggak tidur gini udah foto. Saat itu Baim, kita makan itu dong, udah lama kan habis tur Jawa tuh. Jawa makannya manis-manis semua. Betul. Kita kan Baim orang dari Sumatera juga, Jambi, orang tuanya gitu. Kita jalan ke Jambi tuh pengen makan nasi Padang. Oke. Beli nasi Padang nih, ceritanya nih, udah makan nasi Padang. Saking lahap banget kan, makan dong Baimnya. Taunya ada yang trut gitu di mulutnya. Pakcik katanya gitu. Kita kan suka ngomong pakcik tuh. Pakcik, apa? Kayak gue kenal nih baunya nih. Ternyata tau nggak apa? Yang kegigit sama dia di dalam mulutnya, kecoa. Astagfirullahaladzim. Itu saking laparnya jadi nggak sampai. Mungkin di warung ini dulu, di warung ini mungkin manasin itu namanya gulai nangka mungkin ya, kan dipanas-panasin. Oh, tinggal mungkin kali ya. ada yang nyemplung mungkin masuk gitu, terus dipanasin gitu, diaduk kan, nggak tahu ada kecoa di dalam. Waduh. Tapi teksturnya kan kayak nangka gitu ya. Nih, tapi belum pernah sih, jadi nggak tahu ya. Itu yang ngerasain Mas Baim. Iya, ada berapa hari tuh dia nggak makan itu ya. Masih kerasa gitu aromanya. Itu pengalaman sumber hidup kayaknya tak terlupakan ya. Jadi kalau mau tahu rasanya makan kecoa, tanya sama Mas Baim. Luar biasa. Oke, Bang El, belajar drum itu dari umur berapa sih? Belajar drum itu dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun sudah belajar drum. Ya, udah belajar drum. Dan sebenarnya Bang El selain drum bisa menguasai hampir semua alat musik ya. Bahkan Alhamdulillah. Ya kayak gitar, bass. Tapi kenapa Bang El memilih drum? Ya, aku harus konsisten dengan aku harus menghargai apa yang aku diberikan Allah. Seperti drum diberikan ya, kepercayaan itu ya aku pegang. Sampai latihan juga aku perhatikan sedetail mungkin. Iya. Karena bisa semua, tapi untuk membina kita bisa bina, tapi untuk menampilkan feel-nya untuk lebih main ke drum ya. Jadi kan, pokoknya Bang El lebih pengen dikenal sebagai drummernya. Ya. Kadang-kadang gitu orang-orang di daerah kan suka gitu tuh. Supaya kelihatan jago, semua dipegang. Habis main bass dia main gitar, dia main piano, main keyboard, dia main drum, semua mau dipegang. Tapi tidak kelihatan konsistensinya. Setengah-setengah ya, akhirnya hasilnya pun setengah. Oke. Karena kita gini loh di musik nih. Sama kayak saya sendiri, latihan minimal 5 jam per hari. Sampai saat ini? Wow. Itu bisa dihitung. Latihan 5 jam. 5 sampai 8 jam. Betul, 5-8 jam latihan drum tuh tangannya kayak gimana tuh? Boleh pegang nggak nih? Boleh. Oh iya ya kelihatan sih. Ini yang nggak pernah megang stick drum sama yang latihan 5 jam kelihatan bedanya ya. Jadi pagi udah dihitung tuh. Pagi bisa dihitung. Umpamanya 2 jam. Iya. Kadang 3 jam. 3 jam, siang nanti 3 jam habis zuhur. Iya. Nah, nanti bisa malamnya 3 jam. Kalau ada kegiatan di sore, malam 3 jam. Bisa sampai 9 jam. Oke. Rata-rata aku hitung kalau udah malam udah 8 jam gitu deh. Oke. Kadang 10 jam. Dan ini latihan ini penting ya Bang El ya. Ya, mungkin sangat. banyak yang profesional, baik itu musisi, penyanyi atau pemain alat musik yang sudah merasa profesional sehingga tidak latihan. Iya, kepada saya udah. Nah, sehingga menurunkan kualitas ya. Jadi star syndrome. Oh, star syndrome. Iya. Star syndrome ini paling bahaya. Oke, bahayanya seperti apa, Bang El? Ya, show off. Semua segala sesuatu yang melihat musisi itu junior tuh di bawah dia gitu loh. Oke. Padahal kadang-kadang junior itu belum tentu junior. Kadang-kadang gini. Kenapa star syndrome itu rata-rata over PD? Ya, over confident dengan permainannya. Jadi akhirnya satu contoh di musik ini gini loh. Ada yang dewasa itu kalau udah star syndrome, udah dewasa nih orangnya nih. Iya. Yang pemain ini, player ini udah dewasa. Iya. Tapi mainnya kayak anak-anak. Over semua. Ya, dia menunjukin kebolehannya dia. Iya. Star syndrome-nya kan. Dia nunjukin kebolehan ini loh gue. Jadi nggak dewasa ya? Nggak dewasa. Okay. Ada kadang-kadang masih muda junior, tapi mainnya dewasa. Oh. Itu.
Ya sama ya, ada yang usianya sudah dewasa Ya. tapi kelakuannya anak-anak. Ya sama seperti itu. Ada yang usianya masih anak-anak Tapi pola pikirnya pikirannya dewasa. Ya. Tinggal pilih yang mana gitu. Nah, bicara tentang ini, saya Ya. pernah ngobrol tuh sama Bang El ya tadi ya, sambil ngopi gitu. Ada 4 tipe manusia gitu. Wah, ini Bang El kayak selain sebagai musisi, sebagai motivator juga nih kayaknya. Iya, 4 tipe manusia seperti apa sih? Versi Bang El. Jadi tipe manusia itu ada 4. Ya. Pertama, dia maaf ini ya, dia bodoh. bodoh. Ya. Dan dia sadar dia bodoh, Oke. tapi dia tidak mau belajar. Dia bodoh dan dia sadar Dia bodoh, dia bodoh, tapi tidak mau belajar. tidak mau belajar. Waduh, ini kayak banyak nih. Udah bodoh, sadar bodoh, nggak mau belajar. Ya, coba Oke. kita tanya satu contoh. Ya. Yang nggak usah ngomong profesi kali ya. Udah bisa nilai sendiri pekerja keras yang menggunakan otot. Ya kita udah tahu kan yang menggunakan otot. Kalau kita tanya, kok begini sih? Ya udah gini, takdir. Ya udah terima aja. Oke. Padahal di otak ini kita punya 5 miliar saraf. 5 miliar saraf. 5 miliar sarafnya. Faisal juga. Dan Ya. teman-teman yang di sini juga semua 5 miliar. Iya. Gitu ya. Berapa yang bisa dilakukan dengan 5 miliar? Iya. Kenapa harus ini pasrah gitu loh? Iya. Kayak pasrah sama hidup. Ya udah gue terima aja. Artinya dia tidak mau upgrade ilmu lagi ya, Nggak tidak mau belajar lagi. lagi. Oke, Ya. itu yang pertama. Yang kedua, Kedua, dia bodoh dan dia sadar betul dia bodoh. dia bodoh, dia sadar betul dia bodoh, Ya, tapi dia mau belajar. dia mau belajar. Oke. Ya, banyak kan kita lihat Iya. teman-teman di entertain yang Deso gitu ya, kan ya. wong deso Nah, gitu. ini yang lagi sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh nih, Iya. Mas Tukul Arwana ya. Mas Tukul cepat sembuh ya. Cepat sembuh. Kita kangen nih sama Ya. guyonan dari Mas Iya, Tukul. iya. 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 Itu nggak ada yang bisa ini ya. Iya. Nggak ada yang bisa gantikan. Ya, itulah satu contoh. Jadi dia mau belajar. Oke. Kadang banyak dari entertain juga kan, dulu tukang parkir apa segala macam. Dari pengamen Ya, jadi dari pengamen, juara jadi Indonesian ya, Idol ya, gitu gitu. kan. Dari nol, Ya. bukan siapa-siapa jadi Ya. sekarang mungkin jadi artis gitu. Nobody jadi somebody. Oke. Dan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yang ketiga dia pinter dia pintar. tapi tidak mau belajar. Dia pintar tidak mau belajar. Kebayang dong. Oke. Selalu dia yang terbaik. Oh, jadi dia pintar tidak mau belajar. Ya. Jadi kepintarannya itu aja gitu ya. Satu contoh gini. Heeh. Oh gini. Kamu merasa dia, wah ini orang nih keren nih, pinter nih. Pinter loh, bukan cerdas. Iya. Ini pinter nih, asik nih. Iya. Udah, dia menyalahgunakan kepintaran untuk mengolah sesuatu, mengolah orang, Iya. atau gimana ya? Yaitu mengolah orang supaya Oke. bagaimana bisa ini, bisa itu, menipu. Iya. Untuk ini menipu, kepintaran itu dipakai untuk menipu. Makanya nggak pernah, pernah nggak dengar orang itu cerdas banget nipunya? Oh, Nggak itu pernah kan? pintar banget nih Ah, punya. itu. Oh, oke. Itu sama nggak sih kayak yang pintar tidak mau belajar, kayak oh dia udah punya mungkin udah profesional sehingga dia tidak latihan, tidak upgrade lagi ilmunya, tidak belajar lagi. Mungkin bisa seperti itu kali ya. Enggak Atau berbeda? juga. Oh, enggak Berbeda juga. juga, berbeda. Oh, Nah, itu oke. biasanya ke manusia keempat jatuhnya. Oh, yang keempat apa tuh? Nah, itu tadi ketiga kan, pintar tapi tidak mau belajar. Iya. Kepintaran untuk hal-hal negatif. Oke. Tuh. Yang keempat, Yang keempat, dia bodoh, dia pikir dia pintar. dia bodoh, dia pikir Iya. dia pintar. Iya. Itu power syndrome apa star syndrome tadi? Oke. Atau power syndrome? Iya. Ada yang kelima nggak sih? Mungkin dia pintar mau belajar gitu, nggak ada? Ada. Itu udah masuk kategori orang pintar itu tidak akan pernah Merasa dirinya pintar. merasa dia pintar. Jadi dia pasti terus belajar Oke. untuk jadi orang cerdas. Makanya ada yang bilang kan kita belajar itu dari lahir sampai liang lahat Ya, gitu ya. ya, Jadi nggak ada kata-kata wah gue udah paling pintar tuh, nggak ada ya. Nggak Karena ada. Di atas pintar masih ada yang lebih pintar lagi gitu. Betul, ya. di atas langit masih ada langit. Nah ini versi dari Ya, Bang El. ya betul. Wah, jadi kalau ada yang tersinggung ya hak masing-masing sih Ya. ya. Jadi tergantung kita nilai. Kita masuk yang kelompok 1, 2, 3 dan atau 4. Coba evaluasi seperti Faisal. Evaluasi ntar malam. Saat mau tidur ingat. Saya sih satu mau belajar. Bodohnya iya sih kayaknya. Maka ini bikin podcast biar makin pintar. Iya, gitu. tidak mungkin langsung nomor 2. Semua orang pasti berharap, oh harusnya nomor 2 dong. Saya nomor 2 tuh. Iya, Gak iya, mungkin. Pasti nomor 1 dulu mau ke nomor 2, atau nomor 3 mau ke nomor 2, atau Oke. nomor 4 mau ke nomor 2. Tuh. Oke. Yang biasanya yang nomor 4 ini tadi
biasanya itu kalau kita nongkrong Iya. di warkop atau di mana gitu kan, mana ada yang mau ngalah ngomongnya. Iya. Selalu dia yang paling benar, dia paling benar. Betul. Gitu. Udah menurut kita nggak benar, ini salah. Iya. Dia ngomong politik, oh dia paling jago politik. Iya. Padahal salah. Oke. Bang El, boleh cerita Ya. dong ke kita bocoran lah, ya kan? Berarti kan dari tahun sekarang usianya 51 ya? Ya. 18 Agustus tahun 1970. Ya. Wah, saya hafal ya. Saya Hafal tadi lo. tanya Om Google. Om Google itu. Jadi di usia 51 tahun ini, Mhm. ini bocorannya ya, bisa mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang nonton. Betul. Asetnya udah berapa banyak nih, El? Aduh. Boleh dong ya kan. Siapa tahu mau lihat nih seorang Bang El Ritonga ya. Ini bocorannya saya dapat info, waduh banyak nih asetnya nih. Ya semua itu dari ini kita kok semua. Jadi ada beberapa yang ditinggalkan orang tua juga. Ya kita kembangkan. Betul. Jadi bagaimana yang ditinggalkan orang itu bukan untuk kita habisi. Iya. Karena yang namanya warisan itu panas. Iya. Kalau kita nggak bisa mengelola itu. Satu contoh, ditinggalkan satu titik, kita harus bisa buat lebih besar dari yang ditinggalkan orang tua. Harus Iya. kita kembangkan. Dari yang tidak ada jadi ada. Iya. Itu. Dan Bang El ini dari Sedempuan ya. Dia dari sini Jadi bukan. di Sedempuan itu ternyata ada pantai yang seperti Balinya Sumatera gitu ya. Oh, bukan di Sidimpuan, itu di Madinah. Oh, di Madinah ya, Mandailing dekat dari Natal. Sedempuan ya. Ya, Batu Badaun namanya. Oke. Dekat dari Sidimpuan. Jadi nanti insya Allah dalam waktu dekat ya mudah-mudahan lancar ya. Ya, amin. Tadi ngobrol-ngobrol Bang El ada project ya, membangun resort di sana. Resort ya. di sana. Mudah-mudahan nih, jadi yang buat masyarakat Indonesia mau wisata gitu di Ya. Pulau Sumatera yang seperti nuansa Bali gitu, ada pantai di Madinah. Ya. Itu di Sumatera Utara. Insya Allah nanti Bang El ada resort di sana. Mudah-mudahan kita doain lancar Ya. semuanya bisa terrealisasi. Amin. Itu perpaduan tanah lot dengan Jimbaran. Oke, Tanah lot sama Jimbaran disatuin, ya itu dia. Oke. Nah, Bang El, sebenarnya kalau dilihat dalam hidup kan, setiap orang pasti punya masa-masa sulit. Gitu. Masa-masa sulitnya Bang El itu ingat gak sih? Kapan-kapan aja. Kadang masa-masa sulit ini kan tiap orang Ya. bisa sekali, bisa dua kali, bahkan berkali-kali gitu ya. Betul. Nah itu di Bang El sendiri mengalaminya sampai sekarang itu udah berapa kali tuh? Yang mungkin tak terlupakan gitu atau yang berkesan gitu. Ya. Dan bagaimana mengantisipasinya kan itu? Dan Pertanyaannya bagaimana betul. cara? Betul. Ya, mengantisipasi saat kita Lagi down, Ya, betul. lagi down. Apalagi di masa pandemi nih kan, Ya. semua aspek kena. Gitu. Ya betul. Nah, jadi gini. Memang semua pasti merasakan. Iya. Naik turun itu pasti merasakan. Iya. Saat drop gitu. Bagaimana saat kita drop itu kita harus evaluasi. Iya. Kita harus rajin-rajin evaluasi. Iya. Satu contoh case ya. Iya. Jadi saat kita drop, apa yang harus kita pikirkan? Kita ngelihat ke belakang itu hanya sekilas. Oke. Seperti kita nyetir mobil, Iya. jangan kita ngelihat spion terus. Itu Iya. pasti celaka. Hanya sekilas gini lihat udah. Itu hanya sebagai patokan kita aja. Iya. Coba jaga-jaga lah ya. Iya. Jadi buat Belajar lebih dari hati-hati. kesalahan. Oke. Ya. Dan kita lihat ke depan. Terus di sini kenapa saya bilang harus evaluasi? Memang setiap hari kita evaluasi, mengenali dulu diri kita siapa. Iya. Setelah kita mengenali diri kita, tahu dong kapasitas kita sampai di mana. Iya. Jangan sampai melebihi kapasitas Oke. yang kita punya, kemampuan kita gitu loh. Iya. Itu satu contoh. Di situ banyak drop dan banyak membuat target. Oke. Karena target itu akan menghancurkanmu. Jadi beban jadinya Bang. Beban. El, ya. Tapi pernah nggak sih Bang El ngerasain nggak punya duit gitu, atau misalnya susah-susahnya gitu? Susah-susahnya Bang El itu seperti apa sih gitu? Jadi aku mau cerita ya. Heeh. Ini memang jarang orang Iya. tahu. Jadi saat itu memang waktu di Padang Sidempuan dulu, aku pulang, orang tua, ayah, Iya. terutama pengennya itu aku sekolah ke Mesir, Iya. di Mesir. Mungkin mau jadi inilah, jadi kiai atau ustadz apa gitu ya. Iya. Jadi almarhum ayah dulu pengennya itu, Iya. cita-citanya. Tapi bertolak belakang sama diri saya sendiri. Iya.
Jadi saat itu ayah bilang, saat aku minta sekolah dulu ke Amerika, ayah bilang ngapain? Sampai mungkin ada pengaruh dari saudara-saudara yang lain juga kayak, ngapain nyekolahin anakmu sampai mukul-mukul gendang, dibilang mukul gendang, sampai habis sekian gitu. Dan itu bahaya kok, di luar negeri itu udah pasti jadi morfinis, jadi minum-minuman keras, pergaulan bebas, narkotika dan lainnya. Ganja gitu-gitulah. Jadi ayah itu langsung bilang ke saya, ngapain kamu musik itu? Musik itu emang kamu bisa hidup? Iya. Musik itu kan ini morfinis. Iya. Belum ada narkoba saat itu. Morfinis, terus ganja-ganja, minum-minum. Iya. Ya saya bilang, kenapa ya bilang gitu? Iya. Itu tergantung manusianya, kenapa harus mau musik? Betul. Banyak yang di luar sana mau gimana pun dia, ya tergantung manusianya. Betul. Ayah itu saat itu tersinggung, keluar kau katanya. Udah, dipikir ayah aku masih Gak bisa hidup. Ya, Gak bisa bertahan lah Ya. ya. Gak bisa survive. berangkat Oke. ke Medan, dari Sidimpun ke Medan. Itu sampai minta pinjam kakak uang untuk ongkos ke Medan. Iya. Sampai di Medan aku tinggal di rumah teman, numpang. Itu usia berapa Bang El waktu? Habis SMA. Oke, 17 18 lah gitu, 18 Ya. yang. Udah numpang rumah teman, kebetulan lagi renovasi teman. Iya. Jadi aku mau ikut festival. Daftar festival di Medan waktu itu light music contest, LMC. Yamaha yang buat, kalau belakangan ini apa sih nama ininya, Yamaha buat Asian Beat. Oke. Aku baru ingat Asian Beat. LMC saat itu, LMC Music Quest. Iya. Jadi Yamaha lakuin audisi Medan nih. Iya. Sementara aku mau latihan aja nggak ada duit saat itu. Udah, aku namanya renovasi, ada koran-koran apa bekas botol-botol itu aku jual, pergi ongkos naik angkot, pergi latihan. Oh, sempat naik angkot? Iya. Oke. Emang naik angkot. Habis numpang di rumah teman yang lagi renovasi rumah. Iya. Udah, masih ingat nama teman itu, nama teman SMA dulu, Yantoel namanya. Oke. Masih berkomunikasi sampai sekarang? Masih sempat dia jadi kerja di hotelku. Oke. Aku pekerjakan dia saat itu supervisor di hotel. Oke. Halo Mas Yantoel. Ya, Yantoel. Oke. Jadi aku iniin, alhamdulillah latihan dengan ketekunan itu tadi, aku dapat juara 1 Sumatera Utara. Masya Allah. Itu Utusan alhamdulillah ya. Sumatera Utara. Tahun 91. 91. Oke. Itu apa tuh? Juara 1 kategori apa? Band. Bersama Band. dengan bandnya. Ya kan audisi tinggal tingkat nasional kan. Oke. Dari Makassar, nanti siapa juaranya nanti diadu. Di pertandingan di apa tuh? Di IKJ. Oke. Saat itu jurinya satu Ben Sleo, Mas Ben Sleo almarhum, Mas Tamam Hussein ada jurinya dari, terus ada yang dari Jepang juga, jurinya. Watanabe, Pak Watanabe masih ingat banget. Oke. Jadi menang di Medan dikirim, harusnya kan H-3 atau 4 baru dikirim peserta ke Jakarta. Karena masih ada seleksi Surabaya, Semarang dan lain sebagainya, sampai NTB gitu, sampai Makassar, Kalimantan. Jadi nunggu sebulan, baru tingkat nasional. Nah, terus aku harus berangkat dong. Ngapain di Medan? Ya berangkat, mau berangkat ke Jakarta nggak punya ongkos. Oke. Sementara di reimburse itu tiket apa semua kan, akomodasi transportasi itu H-4. Baru pihak dari Yamaha memberikan mengeluarkan budget untuk berangkat ke tingkat nasional. Sementara aku harus berangkat duluan. Aku pergi minta tolong abang, saat itu ada di Aceh, di Langsa, di Juluk. Aku datangin minta tolong, Bang, tolong kasih aku uang untuk tiket mau ke Jakarta. Aku menang gini-gini, disupport sama abang. Oke. Cuma nasihatin abang, bagus-bagus ya, kata kebetulan dokter abang di sana di puskesmas saat itu. Bagus-bagus di sana. Kalau ada apa-apa kamu di Jakarta, aku yang pertama diinikan ayah. Gituin. Itu pertaruhannya. Karena aku ceritain semuanya. Dikasihlah uang. Buka praktik dulu baru dapat uang. Aku nemenin. Berangkat ke Medan, pulang dititipin abang ke persimpangan jalan untuk aku ngantar dititip ke orang busnya. Supaya nyampe Medan gitu, baru berangkat Jakarta. Sampai di Jakarta itu tadi
Itu cerita pengalaman aku yang paling ini. Iya, dan nggak banyak yang tahu ya. Nggak banyak yang Ternyata Bang El melewati masa-masa itu juga ya. Orang tua kerjanya apa Bang? Dia wira swasta. Wira swasta ya, usaha ya. Di bidang apa tuh? Mobil sama hotel, perhotelan. Oke. Sama kebun juga. Dan kayaknya bakat-bakat orang tua nurun ya gitu ya. Nah sekarang anaknya ini ya namanya Melody ya. Ya. Melody, ada harmoni, ada simfoni, ada salsabila juga ya. Ada salsabila juga, dan ada Malika. Malika. Ya. Wah luar biasa, ada 5 ya. Ya. Ada 5. Itu ceritanya gimana tuh Bang? Gak usah ya. Ini bukan ya. Yang ini dulu tadi ceritanya iya. sampai di Jakarta. Oke. Itu hidup tidak enak. Jadi numpang di rumah teman. Sampai Jakarta aku numpang di rumah teman dong. Oke. Di rumah teman 1 hari 2 hari itu enak. Numpang rumah teman. Kalau udah lewat 2 hari, kita harus tahu diri. oh, Membantu di rumah itu gimana gitu. Iya. Pokoknya menjadikan. Jadi setiap pagi iya, aku pergi keluar rumah teman ke Senen. iya. Ngapain ke Senen? Pasti bingung. Ngapain ke Senen? Belanja? Enggak. Oh enggak. Pagi aku udah berangkat ke Senen. Di terminal Senen aku naik ke PPD 46 P46 Ke? jurusan Senen Grogol. Oh ngapain? Di sana Grogol di rumah sakit jiwa tuh enggak bukan? Ngamen. Ngamen? Ya. Wow. Nunggu sebulan. Itu ada temanku. Ngamennya apa tuh? Teman Pakai ngamen. gitar Pakai atau- gitar. Oke. Ya. Ada temanku namanya Surya. Surya orang Medan, kebetulan orang Medan dia di situ. Untuk aku mendapat makan siang ini gitu deh. Oke. Jadi buat tahan di Jakarta itu ya, Ya. sampai sekeras itu gitu. Ya. Udah. Di situ ngamen aku dengan si Surya. Dengan Surya ini teman dari Medan, itu kritik orang yang lembut. Itulah temanku jurusan Senen ke Grogol itu P46. Ingat betul. Jadi kita ngamen situ, dapat makan siang. Aku nggak mau ngebabain teman, kan nunggu sebulan. Di situ ketemulah orang kita dari Sedimpuan. Oke. Dia kaget. Dia Kenal? bilang, iya. Kau si Abdu ya katanya. Panggilan kan nama panjangku Muhammad Abdu Elif Ritonga. Kalau dia apa panggil Abdunya. Iya. Terus kau si Abdu ya? Kau anaknya ini ya katanya. Ya, kenapa? Bapakmu kan yang punya ini dia cerita masalah ayah. Iya. Aku bilang, cuman aku sebutin, aku bilang yang kaya itu ayahku bukan aku. Oke. Aku berdiri di atas kaki aku bilang. Besokannya aku nggak mau lagi pakai nama itu. Aku pakai namaku yang satu lagi Elifnya. Elif. Makanya Mbak dia manggil aku Elif. Oh, itu udah Kalau dengar kan asal Elif, mulai, Elif asal gitu mulai kan. dari situ. Ya Elif L itu. Jadi Elif itu pakai kayak Mas Tamam semua. Reza pasti manggilnya Elif. Oke. Tuh. Jadi disinilah masa transisi. Iya. Ikut festival menang. Waktu itu aku nggak punya drum. Iya. Jadi drum aku tuh cuman karena gigihnya aku latihan, nggak ada drum pun nggak ada alasan. Iya. Mesti ada drum. Jadi aku pakai ini dong. Pernah tahu pakai kursi yang udah pesta-pesta yang ada yang kursi lipat gitu loh, yang merah, ada busanya gitu. Nah, itu kan stainless tuh ya. Iya. Nah, ini jadi ride-nya jadi simbal, ini jadi tomnya merah, senderan sininya, ini jadi snare. Udah aku latihan itu tiap hari. Latihan sampai ikut festivalnya. Oke. Sampai alhamdulillah dapat juara 2 Indonesia. Masya Allah. Kahitna Tuh, juara 1. alhamdulillah. Ya. Oh, Kahitna juara 1. Ya. Itu tahun 91. tahun 91. Ya. Oke. Itu. Luar biasa. Itu satu pengalaman yang Ya. Disitulah Kahitna pertama juara. Orang kenal Kahitna saat itu. Oke. Nah, selain berarti kan Bang El ini di dunia entertain udah lumayan lama ya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari rantau dari umur 18 ya, bahkan sebenarnya dari 5 tahun di dunia musik sendiri udah dari kecil gitu. Pertanyaannya, musisi atau seniman di Indonesia atau mungkin di luar negeri yang udah berkolaborasi sama Bang El siapa aja sih yang diingat? Firehouse. Firehouse itu aku pernah berkolaborasi di Planet Hollywood dengan Firehouse. Oke. Yang di Indonesia? Ada lagi Oke. yang di luar di luar negeri ada lagi? Ya, Akira Jimbo. Oke. Aku duet drum dengan Akira Jimbo. Itu tour Indonesia sampai ke Jepang juga dengan Akira Jimbo juga. Oke. Terus Bawa. ada lagi? Kalau untuk luar siapa lagi ya? Waktu itu Firehouse, Akira Jimbo. Apalagi banyak band-band dari itu sih, dari kalau luar sih dari Thailand juga ada. Iya. Dari Malaysia juga, dari Singapura juga. Itu. Indonesia?
Indonesia udah banyak. Ya seperti misalnya yang Saat itu aku bikin band. Yang pertama drummernya untuk Yofi Nuno. Oke, Nah, itu Mas aku- Yopi Yudianto ya. Ya, aku pertama drumnya. Oke. Itu karena Terus? aku bikin band dengan Baron. Oke. Aku ganti lagi bikin band sama Almarhum Baron. Bang Baron ya. Almarhum itu Oke. bikin band. Terus? No band. Terus sama Mas Tamam Hussein juga Mas pernah Tamam bikin band Hussein. itu untuk jazz. Oke. Karena aku Yang sebenarnya ini ya, gilirannya jazz sebenarnya. pendiri API ya kalau misalnya. Ya. Oke. Lanjutnya Terus banyak lagi. ada mungkin Mates. Ungu ya. Ya, Ungu itu kalau Ungu aku ini bukan aku saat itu ya aku yang menginikan mereka, produserin mereka. Oh, Dari ya jadi Bang El juga sebagai produser ya. ya Siapa aja itu Bang artis-artis yang diproduserin? Maya juga. Jadi Ungu saat itu dibawa sama Anang. Oh, Mas Dikasih Anang sama- Esmansyah. Ya, Oke. Anang bawa ke melalui Heru dulu. Iya. Ada si Heru namanya dibawa ke Musika. Oke. Gitu. Aku dengerin ya oke nih. Itu. Jadi aku ambil Ungu, aku proses Ungu, aku bina lagi mereka. Oke. Ya, jadi aku bilang sih harus jadi musisi yang intelektual, berwawasan. Oke. Itu yang penting. Musisi ini tuh yang rumusannya. Harus memiliki wawasan dan Ya. berintelektual gitu ya. Ya, karena bukan masalah jago banyak, tapi wawasan belum tentu. Oke, tadi ada Ungu, terus ada Elo kali ya. Elo, Oke. Elo dulu banyak referensi yang aku kasih Elo. Sampai pernah aku ngisikan Elo itu di karantina istilahnya. Diperam dulu dia supaya matang di Pulau Air. Oh, Sampai aku datang berkunjung ngeliat dia udah 2 minggu di sana. Udah gimana perkembangan? Udah Mas, aku udah bikin lagu ini nih, mana lagunya udah gitu. iya, iya. Jadilah Elo. Oke, Satu. siapa lagi Bang? Cindy Claudia Harahap juga. Oh, juga Sudi produser. Claudia Harahap. Ya. Termasuk ayah tercinta ya, Ayah Bang ya, Rinto Harahap Rinto ya. Harahap aku juga Grenek itu ya Oke. juga. Terus ada si Aci, adiknya Cindy juga. Oke. Banyak Jadi produk. yang aku perhatiin nih dari Bang EL, kayaknya ada satu kebahagiaan atau kepuasan tersendiri ketika membantu orang sukses gitu ya. Ya, karena gini, Nah, aku punya prinsip. Jangan pernah ke diri kita nih. Aku tanamkan di diri aku. Iya. Jangan pernah lu katakan lu itu sukses kalau belum pernah sukseskan orang. Iya. Itu prinsip. Jangan katakan kamu sukses sebelum mensukseskan orang. Ah. Oke. Kalau belum bisa sukseskan orang itu belum sukses Itu namanya. cute banget sih kata-kata. Tapi kalau kita sendiri ya banyak orang sukses biasa. Itu belum sukses buat saya. Oke, yang ditakutkan sama Bang El apa sih? Wow. Ada dua kayaknya. Sebenarnya satu mata rantai. Oh, Satu satu kaitan. kesatuan Ada ya. satu yang paling aku takut. Apa tuh? Bang? Faisal apa coba? Aku yang ditakutin ini nih, karena aku kan di Oriskin takut menua gitu, jadi takut kerutan-kerutannya makin banyak gitu, kulitnya kusam. Soalnya nanti bingung ya kan, dari Oriskin nanti kulitnya kusam bingung. Iya, orang nggak kenalin ya. Iya. Oke. Jadi ada orang bilang melarat atau nggak bisa miskin atau Iya, takut nggak bisa miskin, makan nggak bisa gitu, makan, iya. nggak bisa nyekolahin anak, gitu. Kalau aku sih pada prinsipnya itu, yang paling aku takutin di hidup ini, apabila orang ngobrol, orang bicara, aku nggak paham, nggak ngerti apa yang dibicarain. Itu aku paling takut. Dan orang bertanya, aku bisa jawab, nggak bisa jawab. Menarik Berarti apa? nih. Jadi yang ditakutin kalau orang ngobrol, Bang El Nggak takut ngerti. nggak ngerti. Ya, Yang kedua, kalau orang bertanya takut nggak bisa jawab. yang bisa jawab. Oke. Berarti apa tuh? Apa tuh? Wawasan. Wawasan. Karena kita penting wawasan. Wawasan itu adalah ilmu. Iya. Terbentuknya wawasan itu dari apa? Dari lingkungan kita. Mau jadi apa kita ya itu dari lingkungan. Oke, oke. Dan menganalisis. Menganalisa ya. Ya, menganalisa apa nih yang orang bicarakan, mengembangkan apa pembicaraan orang. Oke. Tuh. Ya kita harus belajar. Jadi satu langkah kakimu, Faisal, Iya. harus bisa jangan melihat hanya dua. Lihat lubang, lihat ini tiang atau apa yang ada. Jadi harusnya Harus bisa melihat 10. oke. Belajar dulu 2, belajar 3 melihat. sampai 10. Ya, jadi satu langkah kaki 10 yang dilihat. Oke. Kebayang dong 10 langkah berapa yang harus lihat? Aku tahu nih, kalau Bang El satu langkah ngeliat 5. 10. Oh, 10 juga? 10. Oh. Ya. Tapi Jadi ada sekarang, tahapan. Berarti sekarang kan udah 5 nih. Berarti ada 5 lagi nih. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana masuk ke studio kita ini dari bawah, bisa aku tahu di mana rak sepatu, di mana ini, di mana toiletnya gitu. Sampai sedetail Ya, itu detail. gitu. Oke. Sampai di mana letak itu meja-meja table di bawah, bagaimana tangga besi di bawah. Kita mau naik ke sini pakai ada tangga besi. Betul? Udah. Ya.
bagaimana parkiran, bagaimana pumping blocknya, aku bisa tahu semua. Oke. Iya. Nah, kita biar nggak kaku nih, kita main games dulu nih, Bang. Boleh. El ya. Jadi di Oriskin Inspire kita ada namanya games jawab cepat. Oke, Jadi mantap. nanti kita mau lihat seperti apa Bang El dari jawabannya. Jadi jangan mikir jawabannya. Dikasih dua pilihan, Bang El tinggal jawab salah satunya dan cepat harus jawabnya. Oke, kita masuk di sesi jawab cepat. Siap? Siap. Oke. Liburan atau properti? Properti. Indonesia atau Amerika? Indonesia. Pengusaha atau musisi? Musisi. Mobil atau motor? Mobil. Pesawat terbang atau helikopter? Helikopter. Bali atau Lombok? Lombok. Padang Sidempuan atau Medan? Padang Sidempuan. Anak atau karir? Anak atau karir? Anak. Bahagia atau sukses? Sukses. Sukses. Oke. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi biar gak ini ya, Nggak tegang. gak tegang ya. Jadi ini obrolan santai aja. Tanya dong Jadi- alasannya kenapa? Kenapa? Kenapa dari pertanyaan tadi? Boleh. Kenapa nih, Bang El? Tanya, apa yang mau ditanya? Tadi Contoh. kenapa milih Harus kan edukasi. Iya, benar. Harus jelas. Betul. Misalnya tadi anak atau karir ya. Ya. Pilihnya adalah anak. Anak. Kenapa anak? Iya, karena itu adalah harta kita. Itu. Dari anak itu memacu kita untuk berkarir. Karir itu kadang-kadang merusak untuk anak. Iya. Sibuk mengurusi karir, anak lupa. Iya. Dan saya salut nih sama Bang El. Ada salah satu cara mendidik anaknya itu luar biasa. Jadi sekalipun memiliki kemampuan ekonomi yang alhamdulillah sampai saat ini lumayan, tapi mendidik anaknya tetap dengan tidak menggampangkan gitu ya, memberikan sesuatu ya. Ya, lihat aja sama Melody gimana. Iya. Kan lihat kalau ngumpul sama Melody gimana. Iya. Ya selalu aku bilang, ya nak, doain papa ya ada rezeki. Nanti papa usahain. Iya. Itu. Jadi nggak selamanya bentuk kasih sayang itu harus mengikuti apa kata anak gitu Iya. ya. Harus mau beli iPhone Pro Max gitu, beliin gitu ya. Ya. Jadi dengan mengedukasi bahwa ini ya harus hemat, Ya. misalnya harus bersusah-susah dahulu gitu. Ya gitu. Iya. Supaya dia tahu tidak semua itu gampang. Ya, jadi biar belajar berjuang juga kali ya. Ya. Dia kan Padahal nggak tahu ya, banyak mungkin banyak yang tidak tahu kalau Bang El itu sudah mempersiapkan semuanya, tentunya buat anak-anak tercintanya ya. kan nanya tadi. Kenapa properti daripada apa tadi? Liburan atau properti? Ya, kenapa properti? Dari properti itu aku bisa liburan. Oh. Kalau liburan ya habis, buat liburan nggak ada propertinya. Kalau misalnya ada bilang gini, nabung dulu nih properti kan, mau kumpulin nih kan dari properti bisa liburan dong, ya kan? Misal properti kan hotel, kos-kosan, gitu, apartemen, gitu. Tiba-tiba belum sampai liburan udah nggak nikmatin nih gimana, Bang ya? Sebenarnya itu properti itu kalau itu seni, Iya. sama dengan liburan kok. Oke. Jangankan itu, kita modifikasi mobil aja aku udah kayak liburan. Itu obat buat kita. Karena hobi itu tadi, aku hobinya. Jadi tergantung bagaimana Ya, menikmatinya. mengaplikasi- Gitu. ya, dari sudut pandangnya. Oke. Nah, Bang El ini sebenarnya banyak lagu ya, ribuan lagu kalau nggak salah ya. Yang aku ketahui itu ada 9.000 lebih deh Waduh. referensi lagunya. Jadi apa aja ya harus tahu. Nah, kayaknya nih nanti 9.000 lagu itu nanti kita bahas di episode selanjutnya di Bang. Ya, kalau nggak Banyak aku sampai banget banyak banget nih hal-hal menarik yang kita bisa dapatkan Ya. dari Bang El. Yang pastinya satu pelajaran dari Bang El adalah salah satunya adalah konsistensi ya. Ya, betul. Bagaimana sebagai seorang musisi selain jujur membutuhkan konsistensi untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Ya, karena musik itu jujur. Oke. Nah, satu pesan inspiratif dari Bang El dong buat kaum milenial, khususnya buat para musisi. Ya, Pesannya apa, Bang? pesannya apa ya? Pesannya belajarlah bermusik
yang benar supaya kamu benar-benar bermusik. Itu pesannya. Oke. Jadi belajar musik itu bukan asal-asal belajar musik. Belajar yang benar itu sulit. Iya. Supaya kamu benar-benar jadi musisi yang benar. Iya. Tuh. Karena ada rambu-rambu, ada etika, ada estetika semua di musik itu. Oke, nah itu satu pesan dari Bang El itu mudah-mudahan bisa menjadi satu masukan ya buat semuanya. Ya. Supaya bisa sukses bersama dengan musisi-musisi lainnya. Yap. Oke, Bang El, terima kasih nih udah hadir di podcast Oriskin Inspire. Nanti mudah-mudahan ada waktu kita bisa sharing Amin. lagi ya di episode Ya, selanjutnya dari kisah-kisah Bang El. Yang pasti Bang El makin sukses, sehat Amin, terus. amin. Ya nanti properti-propertinya makin banyak gitu. Nanti Amin. boleh bagi satu. Boleh. Dan salam buat keluarga ya. Ya. Oke, sahabat Oriskin, saya tidak lupa mengingatkan bahwa di Oriskin Inspire ada giveaway. Jadi cukup subscribe, like, dan komen, Anda berkesempatan mendapatkan poster perawatan gratis dari Oriskin. Karena Oriskin Inspire adalah tontonan inspiratif pertama di Indonesia yang membuat kulit kita glowing. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang juga subscribe, like, dan komen. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi buat Bang El. Sampai ketemu di episode Oriskin Inspire berikutnya.